Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Hari ini adalah giliran kalian yang berzodiak Sagittarius, dan ia memang urutannya berbeda karena saya membuatnya per elemen. So hari ini tiga zodiak di bawah naungan elemen api, yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Ini adalah uh, love reading ya, love story, kemudian general reading tentu saja, dan bisa resonate bisa tidak karena general reading bukan personal reading. Oke. So, my dear Sagittarius, saya buka langsung aja. Kartunya saya pakai 3 kartu dari Oceanic Tarot sebagai guideline dari bacaan ini. Bacaan yang pertama. Kartu yang pertama adalah luck atau keberuntungan. Ten of Pentacles. Oke, keberuntungan. Kita lagi nggak bicara tentang keuangan, karir, dan bisnis ya, walaupun ini Pentacles. Tapi luck yang di sini adalah keberuntungan, di mana para Sagittarius sebenarnya dinaungi oleh keberuntungan, diberikan keberuntungan oleh semesta dalam hal percintaan. Baik kalian sudah bersama-sama dengan seseorang tersebut yang merupakan sekarang jadi bagian dari hidup kalian, udah solid ya hubungannya, maupun kalian yang masih mencari. Jadi walaupun kalian Sagittarius yang masih sendiri, tetap aja kalian dinaungi oleh keberuntungan. Keberuntungan yang bagaimana? Keberuntungan di mana kalian dapat memfokuskan diri dengan apapun yang kalian fokuskan, sementara jodoh mah ngikutin aja nanti ya. Kita lihat nanti apakah ada jodoh atau tidak di bacaan yang ini ya, kita lihat, siapa tahu ada. Tapi kan saya belum buka semua kartunya ya. Yang jelas keberuntungan ini bukan hanya di bidang udah dapet jodoh. Kalau buat saya dapat jodoh atau tidak harusnya tetap merasa beruntung. Kenapa? Kalau di satu sisi mungkin kita belum dapat apa yang kita yang kita harapkan, di lain pihak, di lain sisi kita pasti dikasih juga sesuatu yang baik gitu. Semisal di bidang perjodohan tidak beruntung atau belum beruntung gitu ya, bukan tidak beruntung deng, belum beruntung, tapi mungkin di pekerjaan kalian beruntung. Kalau kalian dapat dua-duanya, wah itu super duper lucky ya. Itu benar-benar beruntung dong kalau begitu. Tapi kalau satu sisi saja yang sudah terpenuhi, menurut saya itu saja sudah merupakan sebuah keberuntungan. Oke, so di bidang percintaan, di bacaan kali ini, Sagittarius memang beruntung. Oke, kemudian ada Page of Cups. Di sini tulisannya sih di bawah imagination, tapi Page of Cups bicara tentang ya, apakah ada seseorang di dalam kehidupan Sagittarius yang naksir Sagittarius? Ada. Ini terutama untuk Sagittarius yang masih sendiri ya. Kalau yang udah sama seseorang ya jangan dong, mau gimana, mau mendua, enggak ya. Untuk yang single, apakah ada yang ada yang datang kepada kalian untuk membawakan cinta misalnya kayak gitu? Ada. Tapi kan tulisannya di sini imagination. Tapi kalau saya bilang bukan berarti itu cuma imajinasi kamu aja. Enggak kayak gitu. Dalam kenyataannya memang ada yang datang di kehidupan percintaannya Sagittarius. Oke, mulai mikir-mikir nih siapa ya gitu ya. Oke, so enggak apa-apa mau dipikirin atau enggak, mau diimajinasikan atau tidak orangnya, yang jelas ada kok, ada. Oke, lanjut dengan kartu selanjutnya, King of Wands, di bawahnya practically, lucu ya, abis imagination terus practically. Jadi, my dear, kalau memang kalian ingin fokus mencari siapakah yang sebenarnya ada di dalam kehidupan kalian, yang praktis-praktis aja gitu loh. Apakah orang tersebut yang beyond your imagination? Enggak. Kalau imagination itu kayak
ngebayangin orang yang mungkin udah punya orang lain. Jangan gitu kan. Yang praktis-praktis aja yang ada di sekitar kalian. Mungkin beberapa dari kalian ngerasa, ah belum beruntung mbak dalam percintaan. Belum kan? Tapi di bacaan yang ini ada keberuntungan itu. Tapi jangan pakai imajinasi kalian tuh yang tadi tuh yang di kartu sebelumnya, di kartu yang di tengah. Jangan pakai imajinasi, jangan berangan-angan, terus ngebayangin yang mungkin bukan buat kalian, yang mungkin masih sama orang lain dan lain sebagainya. Yang praktis-praktis aja berarti ya udah kalian lihatnya ke orang-orang yang ada di sekitar kalian tapi yang memang bisa digapai gitu. Apakah orang tersebut adalah teman kantor, misalnya teman kuliah misalnya, atau orang-orang yang sehari-hari kalian temui, bisa aja tetangga sebelah misalnya gitu ya. Bisa aja begitu. Ada yang senyum-senyum di situ, ya beneran tetangga sebelah ya. Tetangga deket yang kalian lagi incer atau kelihatannya ngincer kalian. Never mind. Oke, kita teruskan ya dengan bacaan berikutnya dari kartu yang berikutnya. Oke, sebentar. Pantesan. Pantesan. Padahal kalian beruntung loh ya. Dibilang kan tadi kalian beruntung loh. Tapi kartunya memang kadang-kadang ngasih tahu di depan, terus selanjutnya ngasih tahu juga yang sebenarnya terjadi gitu ya. Aduh, oke. Baru 6. Satu lagi berarti. Well ya, make sense. Oke, untuk saya make sense. Ada ini kartu sorry. Eight of Sword ya. Eight of Sword di sini bicara tentang kalian yang masih berada di bukan bilang oke. Jebakan, oke. This is about entrapment ya, kalau Eight of Sword yang saya selalu lihat ya. Tapi yang di sini sih lebih kepada kalian masih berada di masa dimana belum bisa melupakan atau keluar dari jeratan, dalam tanda kutip jeratan masa lalu kalian yang mungkin menyakitkan di bidang percintaan. Tapi kan dibilang sebenarnya you are lucky enough dengan percintaan ini ya, yang kemarin udah terjadi ya. Udah, kenapa masih dipikirin? Kenapa masih jadi jebakan Batman di kepala kalian? Nggak perlu gitu ya, my dear Sagittarius. Kalian para Sagittarius yang masih terjerat di kesedihan masa lalu, monggo jangan dipikirin lagi. Monggo keluar dari situ. Be positif dan tetap berprinsip bahwa apapun yang sudah terjadi itu biarkan sudah terjadi, nggak usah dipikirin lagi gitu ya. Kemudian untuk kalian yang sudah bersama-sama dengan seseorang tapi masih berada di sini, mungkin kalian punya akar pahit atau kepahitan di masa lalu yang membuat kalian jadi mungkin tidak percaya dengan hubungan yang sekarang. Itu juga jangan ya. It's just your imagination, kata kartunya tadi ya. Be practical aja, dalam arti kalau yang sekarang baik, ya udah jangan seuzon mikir kalau dia nanti bagaimana ke depannya gitu. Jadi ya tetap aja harus keluar dari entrapment ini. Ini entrapment yang kalian buat sendiri di pikiran kalian, di hidup kalian. Beberapa Sagittarius di dalam kehidupan saya itu kelihatannya cuek bebek dengan keadaan, padahal sebenarnya mikir juga ya ternyata ya. Oke. Kalau yang dipikirin baik-baik monggo, tapi kalau yang dipikirin modelnya malah menyesatkan atau menghentikan langkah kalian, jangan ya. It's just your imagination yang enggak itu, yang jelek-jelek itu enggak lah. Yang udah terjadi biarkan terjadi, biarkan sesuatu yang baru menanti kalian di depan. Oke. Kemudian ada Six of Pentacles yang
terbalik. Kalau saat ini kalian mengira bahwa akan ada orang lain yang mau memberikan sesuatu hal yang mungkin kalian sebenarnya tidak ingin menerimanya, yang saya lihat iya, ini dari bacaan cinta ya. Kalau bacaan yang lain nggak akan relate seperti itu ya. Ini sepertinya kalian mengira gini, ini nih ada orang yang kayaknya mau ngasih sesuatu tapi kayak jangan-jangan ada udang di balik batu nih ya. Sekali lagi ini hanya ada di pikiran kalian. Kalau kalian merasa kayaknya orang ini akan membawa sesuatu hal yang buruk dalam kehidupan kalian, use your inner insting aja ya. Kalau memang orang tersebut menurut kalian di kemudian hari akan memberikan kesukaran atau sakit hati yang sama seperti yang pernah kalian alami dulu, sepertinya sih iya sih, ada yang seperti itu ya. Saya harus bilang kayak gitu ya. Soalnya saya nggak boleh kasih janji-janji surga dong. Saya harus ngomongin yang sesungguhnya kepada kalian ya. Memang beberapa dari Sagittarius akan menemukan hal tersebut lagi sih. Jadi ya memang bukan your imagination aja, tapi juga ada yang akan mengalami hal tersebut gitu. Yang menjadikan keseimbangan hidup kalian terganggu gara-gara mikirin ini orang sih sebenarnya baik beneran atau ada udang di balik batu. Sekali lagi karena ini general reading, saya tidak bisa melihat satu persatu apa case yang sedang kalian hadapi gitu ya. Tapi secara general saya cuma bisa bilang use your inner sight ya. Pakailah perasaan kalian dalam hati kalian ini supaya kalian bisa kayak membuat diri kalian benar-benar terproteksi juga gitu. Kalau kalian pikir orang yang datang itu memang indikasinya ujung-ujungnya tuh cuma mungkin main-main atau ya ada sesuatu di balik kebaikan dia, ya wes nggak usah difokusin ya, nggak usah. Jadi ya biarin aja seperti itu, oke? Karena kartu yang selanjutnya adalah The Tower. Ini bacaan cinta, kartunya The Tower. Karena kalau kalian salah-salah menduga atau salah-salah pilih, memang ujung-ujungnya akan ada The Tower, dimana kalian memang harus lagi dicabut atau diambil dari situasi yang kalau kalian terusin nanti akan jadi nggak enak, akan bikin hidup kalian tadi ya nggak balance dan lain sebagainya. Jadi the tower moment yang di sini itu ada hubungannya dengan yang tadi, dengan yang kalian pikir ini orang beneran nggak sih datang ke kehidupan saya membawa cinta atau cuma membawa angin surga yang nggak jelas, ntar tiba-tiba ada udang di balik batu. Karena beberapa Sagittarius memang mengalami hal tersebut pada saat sudah mempercayai seseorang, and then kemudian ternyata orang tersebut sebenarnya tidak bisa dipercaya gitu ya. Oke. Karena kartu selanjutnya juga, kartu di tengah ini adalah Two of Pentacles. Diharapkan kalian para Sagittarius memang menimbang-nimbang apabila ada sesuatu hal yang mengusik pikiran kalian dan juga membuat kalian bertanya-tanya apakah perasaan doang, apa emang sebenarnya harusnya dipikirin ya, harusnya memang ditimbang-timbang. Dan beberapa kalian cukup riweh dengan keadaan itu sehingga membuat kalian ya kalau harus keluar dari zona nyaman hanya untuk klarifikasi apakah orang ini benar-benar sama kalian atau cuma sekedarnya doang, ya ini yang terjadi ya. Memang kalian diminta untuk mempertimbangkan tersebut. Kenapa saya harus bilang kayak gitu? Karena saya ngintip kartu-kartu yang selanjutnya ya.
Ada Four of Cups yang terbalik. Eh, ada yang bener datang, iya datang, beneran datang. Cuma kenapa ini terbalik ya, di samping kalian masih mempertimbangkan, masih menimbang-nimbang apakah yang datang itu benar-benar atau enggak, kalian juga ngerasa agak ada kecurigaan sendiri, ada seuzon sendiri, seuzon bukan seuzon, ada kecurigaan sendiri mengenai hal tersebut. Tapi untuk percintaannya si Sagittarius yang udah solid, saya juga nggak bisa bilang kalian harus curiga dengan pasangan kalian sekarang. Karena sepertinya tidak semua Sagittarius mengalami yang namanya dibohongi, di PHP-in dan lain sebagainya. Beberapa Sagittarius cukup solid dalam hubungan percintaannya. Baik yang udah memang benar-benar sama-sama gitu ya, menikah dan lain sebagainya, atau yang masih PDKT. Benar-benar ada yang solid. Ya, benar-benar ada yang solid. Cuma memang sebagian lagi justru ada dilanda kebimbangan. Gini aja deh. My dear Sagittarius, kalau saya selalu bilang, kalau ada kebimbangan, lebih baik itu dipikirin lagi. Kecuali kalian punya keyakinan, kan ada ya insting di dalam diri kita, apalagi ya saya mengerti Sagittarius bukan orang yang selalu memakai perasaannya, selalunya tuh memakai logika ya. Tapi sekali-sekali bolehlah use your instinct untuk klarifikasi ini sebenarnya gimana gitu. Oke, so yang tadi mulai mikir nih, siapa nih orang yang datang di kehidupan kalian? Takutnya saya bilang, oh ya ini orang solid begini-begini, terus kalian ternyata kecewa mendapati orang tersebut memang tidak sesolid itu sih sebenarnya kepada kalian. Ya, saya cuma ngejaga itu aja sih. Karena yang kartu selanjutnya juga Nine of Cups yang terbalik gitu. Ada indikasi bahwa tidak sesolid itu orang itu datang ke kalian. Memang beberapa orang berhasil menemui orang yang baik, tapi sebagian lagi juga ketemu sama ya itu tadi, cuma ngincer sesuatu dari kalian. Saya nggak bilang ngincer materi kalian, bukan, tapi sesuatu yang lain bisa juga gitu. Dan kartu terakhir kalian adalah Eight of Pentacles, di mana kalian diharapkan bisa benar-benar berkolaborasi dengan diri kalian sendiri antara logika sama hati nih, untuk tahu ini orang intensitasnya baik atau jangan-jangan ada sesuatu hal gitu. Jadi memang kesimpulan dari bacaan kali ini adalah Sagittarius memang yang masih mencari ya, khusus yang masih mencari, memang ada yang mendekati. Tapi karena Sagittarius pernah disakiti atau pernah berada di hubungan yang salah dulu, sekarang jadinya mikirnya ini benar atau tidak. Oke, di satu sisi memang kalian nggak boleh seuzon, tapi di sisi lain kartunya juga mengingatkan kalau memang kalian punya kayak insting bahwa itu tidak solid atau tidak seperti kelihatannya, seperti kayak ada udang di balik batu, ya monggo dipikirin lagi dan ditimbang-timbang lagi. Nah, ini seperti ini ya. Tapi kalau ditanya orangnya ada nggak? Ada. Kalau yang ditanya itu sih ada ya. Oke. Di mana? Coba lihat sekeliling kalian. Ini ada yang nanya di mana lagi. Oke, ini ada kartu sebagai penutup ya, karena memang bacaannya nggak panjang-panjang. Ini pakai flower oracle card ya, Heliconia. Aduh, nggak kelihatan bu suratnya, tulisannya apa ini? Bright and first.
Bright and first. I don't understand. What is bright and first? Young, bright, and first. Young, bright, and first. Bisa nggak itu jadi indikasi untuk kalian bahwa orangnya lebih muda dari kalian? And bright, orangnya charming, ya nggak peduli perempuan atau laki-laki. Bisa nggak seperti itu sih? Ya, ya, most possibility ya. Orangnya lebih muda dari kalian. Ini aneh nih. Kartunya aneh nih. Bunganya kelihatan bright tapi tulisannya boro-boro bright, nggak kelihatan. Oke, so my dear Sagittarius, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Kalau nggak ada ya sudah, berarti ini bukan buat kalian, berarti bukan resonate dengan kalian. Saya hanya berharap yang terbaik saja untuk kalian para Sagittarius di bidang percintaan ya. Selalulah berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light, angel, and love. Bye.